Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa beredar viral bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama yang mencoba diputar balikkan oleh kelam habaib. Kita sebut saja oknum habaib, yaitu Aba Lutfi bin Yahya. Dan ternyata Nahdlatul Ulama sudah memberikan klarifikasinya, di mana ditulis di dalam NU Online pada 3 versi. Bagaimana judulnya? Di situ dikatakan tanggapan atas kisah berdirinya NU versi Habib Lutfi dalam kurung 1 balas kurung 1. Kamis 16 Februari 2017. Nah, coba kita baca seperti apa paparannya. Oleh Muhammad Ali Rahman dalam NU Online edisi 02/02/2017. Dimuat artikel berjudul Habib Lutfi ungkap 2 ulama penting dalam penentuan berdirinya NU. Artikel tersebut kiranya perlu diteliti ulang. Kenapa? Karena selain tidak mencantumkan tahun peristiwanya, juga terdapat keganjilan. Kisah tersebut sebenarnya sudah lama beredar di internet, namun sepertinya belum ada yang memberikan tanggapan. Itu adalah pengantar dari penulis, yaitu Muhammad Ali Rahman. Selanjutnya, pada pertengahan 2016 yang lalu, dari seorang kiai, penulis mendapat informasi bahwa di internet beredar artikel tentang latar belakang berdirinya NU yang berbeda dengan yang umum. Penulis pun lalu mencari tahu. Alhasil, penulis mendapati artikel yang dimaksud dalam www.muslimmoderat.com /2015 /2008, lalu di Utara Bersatu Blogspot blogspot.co.id /2013 -10 Kisah dalam artikel itu bersumber dari Habib Lutfi bin Yahya. Ini langsung menyebut nama. Pekalongan, Jawa Tengah. Di bagian akhir sumber kedua ditambahi kalimat atau Anda bisa kunjungi ke http, ini alamat website ini, www.habiblutfiyahya.net /. Penulis pun mengunjungi alamat website tersebut yang pada intinya didapati informasi serupa. Jadi jelas bahwa memang yang mencoba memutarbalikkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu tidak boleh lagi ditutupi. Berdasarkan NU Online ini jelas sekali sudah menyebut nama, yaitu Aba Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Agar lebih jelas, berikut ini penulis akan cantumkan artikel tersebut sebagaimana aslinya. Habib Lutfi berkisah. Ini yang pernah ditulis oleh Habib Lutfi, yang sebelumnya juga sudah pernah saya up. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram. Ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumber-narasumbernya. Beliau menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya diistiharahilah oleh para ulama Haramain, lalu mengutus Kiai Hasyim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia agar menemui 2 orang di Indonesia. Kalau 2 orang ini mengiyakan, jalan terus, kalau tidak jangan diteruskan. 2 orang tersebut adalah Al-Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan dan Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan Madura. Itu. Jadi memang di situ ada habaib di situ yang disebut. Oleh sebab itu, tidak heran jika Muktamar NU ke-5 dilaksanakan di Pekalongan tahun 1930 Masehi untuk menghormati Habib Hashim. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Tidak heran kalau Pekalongan sampai 2 kali menjadi tuan rumah Muktamar Tarekah. Tidak heran karena sudah dari sananya. Kok tahu ini semua sumbernya dari mana? Dari seorang yang soleh namanya Kiai Irfan. Suatu ketika saya duduk dengan Kiai Irfan, Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi.
Kiai Irfan bertanya kepada saya, kamu ini siapanya Habib Hashim? Yang menjawab pertanyaan itu adalah Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Ini cucunya Habib Hashim, Yai. Nah, itu maksudnya itu Habib Lutfi waktu itu ditunjuk bahwa ini cucunya Habib Hashim. Akhirnya saya diberi wasiat, katanya, mumpung saya masih hidup, tolong catat sejarah ini. Mbah Kiai Hashim Asy'ari datang ke tempatnya Mbah Kiai Yasin. Kiai Sanusi ikut serta pada waktu itu. Di situ diiringi oleh Kiai Asnawi Kudus. Terus diantar datang ke Pekalongan, lalu bersama Kiai Irfan datang ke kediamannya Habib Hashim. Begitu Kiai Haji Hashim Asy'ari duduk, Habib Hashim langsung berkata, Kiai Hashim Asy'ari, silakan laksanakan niatmu. Kalau mau membentuk wadah Ahlussunnah wal Jamaah, saya rela. Tapi tolong saya jangan ditulis. Begitu wasiat Habib Hashim. Kiai Hashim Asy'ari pun merasa lega dan puas. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menuju ke tempat Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan sama Kiai Hashim Asy'ari, laksanakan apa niatmu. Jadi sama katanya bahasanya Kiai Khalil Bangkalan dengan Kiai Hashim Asy'ari. Laksanakan apa niatmu. Saya ridho seperti ridhonya Habib Hashim, tapi saya juga minta tolong nama saya jangan ditulis. Lantas Kiai Hashim Asy'ari bertanya, bagaimana Kiai, kok tidak mau ditulis semua? Mbah Kiai Khalil pun menjawab, kalau mau tulis silahkan, tapi sedikit saja. Itu tawadunya Mbah Kiai Ahmad Khalil Bangkalan, dan ternyata sejarah tersebut juga dicatat oleh Gus Dur pungkas Kiai Irfan. Membaca tulisan di atas, awalnya penulis tertarik, sebab jika informasi itu benar, maka terdapat kisah lain tentang ikhwal berdirinya NU yang akan memperkaya penulisan sejarah NU, apalagi bersumber dari seorang tokoh yang membawahi Jami'iyah Thariqah. Hanya saja, setelah dicermati tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau yang dia maksudkan ini kepada Aba Lutfi bin Yahya, ternyata banyak keganjilan. Dari keganjilan yang ada, penulis berbaik sangka dengan berusaha mencari sumber-sumber pembanding yang mungkin saja ada kaitannya. Namun dari sekian sumber yang penulis telaah, tidak ada yang berkaitan apalagi yang menguatkan. Informasi tersebut telah beredar di media online, bahkan menurut sumber online di atas, informasi itu disampaikan oleh Habib Lutfi pada tahun 2010 Masehi dalam Harlah NU di kota Pekalongan. Itu artinya kurang lebih 6 tahun beredar. Sepengetahuan penulis, belum ada yang menyanggahnya. Lagi-lagi penulis tersudut pada pertanyaan, ini benar atau sebaliknya. Sampai pada akhirnya penulis bertemu beberapa orang kiai, maaf namanya tidak dicantumkan, ia menyarankan agar ada tulisan pembanding sebab menyangkut organisasi dan tokoh-tokoh besar. Kita lanjut. Tanggapan atas kisah berdirinya NU versi Habib Lutfi kedua. Yang tadi itu yang pertama ya.